lo nggak pernah lagi ngirim pesan ke dia. Bahkan mungkin nama dia udah lama nggak lo ketik di kolom pencarian. Nggak ada chat, nggak ada telepon, nggak ada usaha buat tahu hidupnya sekarang kayak apa. Secara logika, semuanya udah selesai. Tapi di tengah hari yang biasa aja, di momen yang sama sekali nggak penting, dia muncul begitu aja di pikiran lo. Bukan dengan cara dramatis, bukan bayangan romantis, kumisik kayak lu, tapi cukup buat bikin lo berhenti sebentar. Kadang pas lagi kerja, kadang pas lagi diem, kadang malah pas lo lagi ketawa bareng orang lain. Dan yang bikin bingung, lo nggak lagi ngerasa kehilangan, lo nggak lagi pengen dia balik. Bahkan, lo ngerasa hidup lo baik-baik aja. Tapi pikiran lo kayak punya kebiasaan aneh, menghadirkan dia tanpa alasan yang jelas. Lo nggak nyari, lo nggak manggil, lo nggak ngelakuin apa-apa, tapi dia tetap datang. Dan di situ lo mulai nanya ke diri sendiri, ini kenapa sih? Kenapa justru sekarang? Kenapa setelah semua terasa normal? Kalau cuma sekali, mungkin kebetulan. Kalau 2 kali, mungkin refleksi. Tapi kalau hampir tiap hari, di waktu yang berbeda, di kondisi emosi yang berbeda, lo mulai sadar, ini bukan kejadian acak. Ada sesuatu yang bergerak pelan di dalam pikiran lo. Bukan kegelisahan besar, bukan juga rasa sakit yang jelas. Lebih ke kehadiran yang nggak minta izin. Kayak ada bagian kecil dari diri lo yang tiba-tiba bilang, ingat nggak? Tanpa menjelaskan apapun setelahnya. Dan yang bikin makin aneh, lo nggak ngerasa terganggu, tapi juga nggak nyaman. Ada rasa netral yang aneh. Tenang, tapi kepikiran. Biasa aja, tapi keinget. Lo nggak bisa bilang ini rindu, karena rindu itu biasanya nyakitin. Ini nggak nyakitin. Lo juga nggak bisa bilang ini penyesalan, karena lo nggak pengen muter ulang. Ini pernah ada. Dan kehadiran yang paling membingungkan adalah kehadiran yang datang tanpa emosi besar. Karena justru di situ, otak lu mulai bertanya lebih dalam. Kalau gue nggak lagi pengen dia, kalau gue nggak lagi ngerasa butuh, kalau gue nggak lagi nyari, kenapa pikiran gue masih nyimpen dia? Lu mulai mikir, apa jangan-jangan ada sesuatu yang belum selesai, tapi bukan di luar sana, di dalam. Karena lo sadar satu hal kecil tapi penting, pikiran manusia itu pelit. Dia nggak suka nyimpen hal yang udah benar-benar beres. Kalau sesuatu terus muncul, bukan karena dia penting sekarang, tapi karena pernah penting dan belum pernah diberesin dengan sadar. Dan yang muncul di pikiran lo bukan dia sepenuhnya. Mungkin cuma potongan, mungkin cuma momen, mungkin cuma perasaan saat itu. Atau versi diri lo yang dulu, yang sekarang nggak pernah lo ajak ngobrol lagi. Tapi episode ini, lo belum sampai ke sana. Lo masih di tahap heran, masih di tahap mengamati, masih di tahap bertanya tanpa jawaban. Yang lo tahu cuma satu, ini terjadi diam-diam, tanpa pemik, tanpa drama. Dan justru karena itu, lo mulai merasa ini bukan kebetulan. Awalnya lo anggap sepele, lo pikir ini cuma pikiran lewat, hal kecil yang gak perlu ditanggapi. Cuma keinget doang. Namanya juga otak, kadang random. Dan lo lanjut lagi dengan hidup lo. Fokus kerja, ngerjain rutinitas, ngobrol sama orang lain, ngejalanin hari seperti biasa. Tapi yang bikin lo mulai berhenti menyangkal, ini kejadian lagi, dan lagi, bukan di satu waktu yang sama, bukan di satu kondisi yang sama. Kadang pas pagi, kadang pas malam, kadang di tengah kesibukan, kadang di saat lo lagi kosong, seolah-olah pikiran itu punya jadwal sendiri. Datang tanpa konsistensi waktu, tapi konsisten keberadaannya. Lo mulai sadar satu hal. Ini bukan pikiran yang muncul karena pemicu. Bukan karena lagu tertentu. Bukan karena tempat tertentu. Bukan karena kejadian tertentu. Dia muncul bahkan saat semua terasa normal. Dan itu yang bikin lo mulai mikir. Kalau ini cuma kebetulan, kenapa polanya jelas? Karena pikiran acak biasanya cepat pergi. Dia datang, lalu hilang. Nggak ninggalin jejak, nggak ninggalin rasa. Tapi yang ini beda. Dia nggak lama, tapi selalu kembali. Bukan inten, tapi konsisten. Lo mulai ngerasa setiap kali pikiran itu muncul, ada jeda kecil di dalam diri lo. Bukan jeda yang dramatis, cuma momen hening yang nggak lo rencanain. Dan di momen itu, lo nggak ngerasa sedih, nggak ngerasa senang, nggak ngerasa kehilangan. Lo cuma sadar, dialogi. Kayak sesuatu yang familiar, tapi nggak lagi dekat. Dan semakin lo coba mengabaikan, semakin otak lo kayak bilang, gue belum selesai. Bukan dengan suara keras, bukan dengan emosi kuat, tapi dengan pengulangan. Karena otak nggak akan ngulang hal yang sudah benar-benar selesai. Kalau sesuatu muncul sekali, itu bisa jadi kebetulan. Kalau muncul berkali-kali, itu pola. Dan pola selalu punya pesan. Lo mulai curiga,
Ini bukan soal dia, bukan juga soal hubungan. Ini soal sesuatu yang pernah tertanam, dan sampai sekarang belum pernah disentuh lagi. Bukan karena lo belum move on, tapi karena lo belum pernah benar-benar menutupnya. Dan di titik ini, lo masih mencoba meyakinkan diri sendiri. Ini cuma pikiran, tapi di dalam hati kecil lo tahu, pikiran yang terlalu konsisten biasanya bukan sekadar pikiran. Pelan-pelan lo mulai jujur ke diri sendiri. Bukan jujur yang dramatis, cuma jujur yang tenang. Bahwa mungkin yang bikin dia terus muncul di pikiran lo bukan karena dia masih penting sekarang, tapi karena ceritanya nggak pernah benar-benar selesai. Lo ingat bagaimana semuanya berhenti. Bukan dengan penjelasan, bukan dengan keputusan yang tegas, tapi berhenti begitu aja. Percakapan terakhir yang nggak pernah ditutup, kalimat yang hampir diucapin, tapi akhirnya lo simpan. Pertanyaan yang nggak pernah lo tanyakan, karena takut jawabannya. Hubungan itu nggak hancur, tapi juga nggak berlanjut. Dia menggantung, dan lo ikut menggantung di dalamnya. Waktu itu, lo mungkin bilang ke diri sendiri, udahlah, jalanin aja, biar waktu yang beresin. Dan waktu memang berjalan. Aktivitas bertambah, orang-orang baru datang. Tapi ada satu hal yang gak ikut bergerak, penutup cerita itu. Karena lo sadar sekarang, yang lo tinggalin bukan orangnya, tapi pertanyaan yang gak pernah dijawab. Dan otak manusia itu aneh, dia bisa lupa wajah, dia bisa lupa suara, tapi dia susah melupakan hal yang menggantung. Ketidakjelasan itu kayak file yang gak pernah ditutup, gak mengganggu terus-menerus, tapi diam-diam makan ruang. Makanya dia muncul bukan sebagai rindu, bukan sebagai sakit, tapi sebagai Messiah. Lo gak kangen dia, lo kangen kejelasan yang gak pernah lo dapet. Dan semakin lo mikir, lo mulai sadar satu hal penting. Bukan cuma dia yang pergi tanpa penutup, lo juga pergi tanpa menjelaskan ke diri lo sendiri. Apa yang sebenarnya lo rasain waktu itu lo kuat. Lo milih gak ribut, lo milih terlihat dewasa, tapi di dalam ada bagian kecil dari diri lo yang belum pernah diajak ngobrol. Bagian yang pengen bilang, gua kecewa, atau gua sebenarnya berharap lebih, atau gua gak ngerti kenapa ini harus berhenti. Dan karena bagian itu gak pernah dikasih ruang, dia sekarang muncul lewat satu-satunya pintu yang tersisa. Pikiran, bukan buat nyeret lo ke masa lalu, tapi buat ngingetin ada sesuatu yang belum lo akui. Hubungan itu mungkin udah selesai secara fisik, nggak ada kontak, nggak ada kabar, nggak ada pertemuan, tapi secara batin, lo belum pernah benar-benar menutupnya. Dan selama penutup itu belum ada, pikiran lo akan terus mengulang, bukan karena lo lemah, tapi karena lo manusia. Di titik ini, lo mulai sadar satu hal penting. Pikiran itu bukan musuh, bukan juga sumber masalah. Selama ini, lo mungkin mikir, kenapa sih gue masih kepikiran? Seolah-olah pikiran itu yang bikin lo terjebak. Padahal sebenarnya, pikiran cuma penunjuk arah. Dia bukan penyebab luka. Dia cuma sinyal bahwa ada sesuatu yang belum pernah disentuh dengan sadar. Pikiran itu kayak lampu indikator. Dia nyala bukan buat nyebelin, tapi buat ngasih tahu, ada yang belum beres di sini. Dan semakin lo coba menekan, semakin dia nyala lagi. Bukan karena dia keras kepala, tapi karena dia menjalankan fungsinya. Lo mulai ngerti, setiap kali wajah itu muncul di kepala lo, yang sebenarnya lagi muncul bukan kenangan, tapi emosi yang belum pernah lo akui. Bukan tentang dia sekarang, bukan tentang kemungkinan balikan, bukan tentang masa depan. Ini tentang masa lalu yang lo lewatin sambil pura-pura kuat. Tentang momen saat lo memilih diam padahal pengen ngomong. Tentang saat lo bilang gak apa-apa padahal sebenarnya ada rasa kecewa. Dan karena emosi itu gak pernah dapat ruang, pikiran jadi satu-satunya tempat dia bisa muncul. Banyak orang salah kaprah. Mereka kira kalau masih kepikiran berarti belum move on. Padahal belum tentu. Kadang itu bukan tanda lo mau kembali, tapi tanda lo belum selesai memahami. Karena pikiran yang datang tanpa emosi besar justru sering datang dari emosi yang terlalu lama ditekan. Lo nggak pernah marah, lo nggak pernah nangis, lo nggak pernah nuntut. Lo cuma jalan pergi sambil bilang ke diri sendiri, gue baik-baik aja. Disitulah masalahnya. Bukan karena lo nggak kuat, tapi karena lo terlalu cepat kuat. Sehingga ada bagian dari diri lo yang tertinggal, nggak pernah ditanya, nggak pernah didengar. Sekarang bagian itu bicara lewat pikiran, bukan buat nyakitin lo, tapi buat minta diakui. Karena pikiran yang muncul terus-menerus, bukan minta lo bertindak. Dia cuma minta lo berhenti lari, dan berani melihat ke dalam. Jadi mungkin, yang perlu lo lakukan bukan mengusir pikiran itu, tapi dengerin apa yang dia tunjukkan. Karena setelah lo ngerti pesannya, sinyal itu pelan-pelan akan padam dengan sendirinya. Yang paling bikin lo bingung sebenarnya bukan kenangannya,
Tapi waktunya kenapa dia muncul justru sekarang? Saat hidup lo mulai rapi, saat hari-hari lo nggak lagi penuh gejolak, saat lo ngerasa, gue baik-baik aja. Dulu, waktu semuanya masih berantakan, pikiran itu hampir nggak pernah datang. Saat lo sibuk bertahan, saat lo sibuk nutup rasa, saat lo sibuk kuat. Sekarang, saat lo mulai tenang, dia muncul. Dan di sini lo mulai paham sesuatu. Ketenangan bukan berarti kosong. Ketenangan itu justru ruang. Waktu hidup lo penuh kebisingan, otak lo sibuk bertahan. Nggak ada tempat buat ngolah yang tertunda. Semua energi dipakai buat jalan terus. Tapi saat hidup mulai pelan, saat napas lo mulai panjang, saat lo nggak lagi dikejar apa-apa, pikiran mulai membuka laci yang dulu dikunci. Bukan karena lo melemah, justru karena lo cukup aman untuk melihat ke belakang tanpa runtuh. Emosi yang dulu terlalu berat, sekarang terasa lebih bisa dipegang. Bukan buat disesali, tapi buat dipahami. Makanya dia datang bukan sebagai luka, bukan sebagai rasa sesak, tapi sebagai bayangan tenang yang cuma numpang lewat. Karena hidup lo sekarang nggak lagi ribut, dan di keheningan itu, hal-hal yang tertunda jadi terdengar. Lo mungkin baru sadar, selama ini lo nggak pernah bener-bener memproses. Lo cuma menunda, sambil berharap waktu menghapus semuanya. Padahal waktu cuma menjauhkan, bukan menyelesaikan. Dan sekarang, saat lo cukup dewasa, cukup stabil, cukup nggak reaktif, pikiran lo bilang, sekarang lo siap. Bukan siap buat kembali, bukan siap buat menghubungi, tapi siap buat jujur sama diri sendiri tentang apa yang dulu lo rasakan, tentang apa yang lo harapkan, tentang apa yang akhirnya lo relakan tanpa pernah lo ucapkan. Karena hanya saat lo tenang, lo bisa melihat masa lalu tanpa ingin mengubahnya. Dan mungkin itulah alasan kenapa dia muncul sekarang. Bukan buat mengganggu ketenangan lo, tapi karena ketenangan itulah yang akhirnya memberi ruang buat satu hal terakhir dibereskan. Di titik ini, ada satu kesadaran yang pelan-pelan muncul. Kesadaran yang gak langsung enak diterima, bahwa mungkin yang terus muncul di pikiran lo bukan benar-benar dia. Bukan sosoknya, bukan kehidupannya sekarang, bukan kemungkinan tentang apa yang terjadi kalau dulu berbeda. Yang muncul sebenarnya adalah diri lo sendiri, versi lo di masa itu. Versi lo yang pernah berharap, pernah membuka diri, pernah merasa cukup dekat untuk peduli. Versi lo yang sekarang jarang lo ingat, karena lo terlalu sibuk jadi versi yang kuat. Saat wajahnya muncul di kepala lo, yang ikut muncul adalah perasaan ketika lo merasa didengar, ketika lo merasa nyambung, ketika lo merasa, gua jadi diri gua sendiri, dan kehilangan yang sebenarnya. Bukan kehilangan dia, tapi kehilangan akses ke perasaan itu. Perasaan menjadi utuh, tanpa harus menjelaskan diri lo terlalu banyak. Lo mungkin gak kangen orangnya, tapi lo kangen siapa diri lo saat itu. Karena setelah semuanya selesai, lo belajar bertahan, lo belajar menutup, lo belajar nggak terlalu berharap, dan itu bikin lo kuat, tapi juga bikin lo sedikit menjauh dari sisi diri lo yang lembut. Sekarang, saat hidup lo lebih stabil, pikiran lo membawa kembali bayangan itu. Bukan buat bikin lo jatuh, tapi buat ngingetin bahwa sisi itu masih ada. Bahwa lo nggak salah pernah berharap, lo nggak lemah pernah peduli, lo nggak bodoh pernah membuka hati. Itu semua bukan kesalahan, itu cuma bagian dari proses menjadi manusia. Dan mungkin yang sebenarnya ingin lo lakukan bukan menghubungi dia, tapi berdamai dengan versi diri lo yang dulu. Mengakui bahwa dia pernah berarti, tanpa harus menariknya kembali ke hidup lo. Karena begitu lo bisa bilang ke diri sendiri, gue terima bagian itu, pikiran itu berhenti menuntut perhatian. Dia nggak lagi perlu muncul, karena pesannya sudah diterima. Ini bukan tentang dia kembali. Ini tentang lo kembali ke diri lo sendiri, dengan utuh, tanpa menolak masa lalu, tanpa terjebak di dalamnya. Dan saat itu, lo mulai benar-benar tenang. Di titik ini, sesuatu berubah. Bukan di lo, tapi di dalam diri lo berhenti menebak-nebak, berhenti mencari makna tersembunyi, berhenti bertanya, ini pertanda apa? Apakah ini berarti dia juga mikirin gue? Lo sadar, selama ini lo capek bukan karena ingatannya, tapi karena usaha lo menafsirkan. Karena setiap kali pikiran itu muncul, lo langsung narik kesimpulan, langsung mengaitkan, langsung mencoba memberi arti. Padahal pikiran itu nggak pernah minta ditafsirkan. Dia cuman muncul, lalu menolak. Dan sekarang, lo berhenti melawan, berhenti menganalisis, berhenti menghakimi diri sendiri. Lo biarin pikiran itu lewat, tanpa lo kejar, tanpa lo use. Dan anehnya, justru di situ beratnya berkurang. Karena lo akhirnya mengakui satu hal sederhana. Iya, gue pernah ngerasa sedalam itu. Iya, gue pernah berharap. Iya, itu pernah berarti, tanpa tambahan apapun setelahnya. Nggak ada keinginan buat mengulang, nggak ada dorongan buat menghubungi,
nggak ada drama batin, cuma pengakuan yang jujur. Dan pengakuan itu pelen-pelen menutup apa yang dulu menggantung. Lo berhenti nanya kenapa, karena lo nggak lagi butuh jawaban. Yang lo butuhin cuma penerimaan. Penerimaan bahwa masa lalu itu ada, bahwa perasaan itu nyata, bahwa lo pernah ada di sana. Dan yang paling penting, bahwa semuanya boleh selesai tanpa harus dimengerti sampai tuntas. Karena nggak semua hal butuh kesimpulan, beberapa hal cuma butuh diakui. Di titik ini, pikiran itu nggak lagi datang sebagai gangguan. Dia datang sebagai tamu sebentar lalu pergi sendiri. Dan lo nggak lagi bereaksi, lo cuma sadar. Lalu lanjut hidup. Itulah titik baliknya. Saat lo berhenti menafsirkan dan mulai menerima, dan justru disitulah lo benar-benar bebas sekarang. Saat lo lihat ke belakang dengan kepala yang lebih tenang, lo mulai paham satu hal penting. Ini bukan kebetulan. Bukan kebetulan dia muncul di pikiran lo saat lo sudah nggak mencarinya. Bukan kebetulan ingatan itu datang saat hidup lo mulai stabil. Dan bukan kebetulan juga kalau semua ini terjadi tanpa drama. Karena hidup jarang bicara lewat kejadian besar. Seringnya dia bicara lewat hal kecil yang berulang. Pikiran itu bukan undangan untuk kembali. Bukan kode untuk menghubungi. Dan bukan tanda bahwa lo harus melakukan apapun. Itu cuma pengingat terakhir. Pengingat bahwa lo pernah menjalani sesuatu dengan jujur, bahwa lo pernah membuka diri tanpa pura-pura, bahwa lo pernah merasakan kedekatan yang gak semua orang berani rasakan. Dan setelah pengingat itu diterima, hidup gak lagi butuh mengulangnya. Lo gak kehilangan dia. Lo juga gak melewatkan sesuatu yang seharusnya terjadi. Lo cuma melewati satu fase yang sekarang sudah selesai. Makanya pikiran itu mulai jarang datang. Kalaupun muncul gak lagi membawa beban, karena tugasnya sudah selesai. Dia datang bukan untuk menetap, tapi untuk memastikan lo sudah benar-benar berdamai. Dan sekarang, lo bisa melangkah tanpa pertanyaan, tanpa andai-andai, tanpa rasa yang tertahan, bukan karena lo lupa, tapi karena lo mengerti, karena yang membuat sesuatu terus muncul, bukan rasa cinta yang tersisa, melainkan pelajaran yang belum disadari. Dan begitu pelajaran itu lo ambil, semuanya kembali tenang. Jadi kalau hari ini dia masih sesekali lewat di pikiran lo, jangan ditolak, jangan ditarik. Sadari saja, karena itu bukan kebetulan. Itu tanda lo sudah sampai di akhir cerita, tanpa perlu membuka bab lama lagi.